Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Lani. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau nanya dengan Bapak, apakah Ibu Lani sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam atau Bu Lani pernah bersekutu sebelumnya dengan jin? Bapak yang dengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak, nenek nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Untuk lebih jelasnya, Bapak manggil Ibu buat nanya lebih detail karena Ibu merupakan anak kandungnya. Menurut Ibu pun nenek nggak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan Ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut jin ini dengan Burong Tujuh, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Mengeluarkan jin ini pun nggak mudah, sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengeluarkannya. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary, yang tentu saja menceritakan berbagai macam kisah horor, baik dari kisah nyata, mitos ataupun cerita seram lainnya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita seram yang mungkin ingin dibagikan, kalian bisa kirimkan ke Instagram saya, atau kalian juga bisa kirimkan melalui email yang ada di link deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bantu kami untuk menekan tombol share dan bagikan konten-konten dari kami ke teman-teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari kami. Serta juga kalian bisa bantu tekan tombol subscribe dan bantu kami ke 1000 subscriber, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat konten-konten horor buat kalian. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe, dan semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang kami berikan. Tak lupa pula doa kami buat kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan. Amin. Dan untuk cerita malam ini kami akan menceritakan kisah yang berjudul jadi hari ini kita akan bercerita tentang sebuah ilmu ya. Jadi ilmu ini dulunya banyak dicari oleh orang-orang yang menginginkan sebuah kekuatan supranatural. Jadi ilmu ini tergolong ilmu atas, yang dimana apabila seseorang mendapatkan ilmu tersebut, maka ia akan menjadi sebuah pilar kebaikan yang akan menerangi jalan menuju perubahan positif. Dan untuk kekuatan ini sendiri tergantung si pemiliknya ya. Jadi apabila pemiliknya itu mempunyai niatan yang baik, maka itu akan sangat berguna. Dan apabila si pemiliknya itu mempunyai keinginan jahat, maka itu akan menjadi sebuah bencana bagi dirinya sendiri dan orang lain. Panggil saja aku dengan nama Mbak Ros ya. Jadi kejadian ini aku alami pada sekitar tahun 2007 atau sekitar 2008, waktu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal bersama bapak ibu dan nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu. Ini nenekku dari ibuku.
Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal, dan kami sekeluarga nggak tega lihat nenek sendirian karena orang tua memang rentan sakit. Makanya supaya mudah ngurusnya dan supaya kami tenang, nenek tinggal bersama kami. Oh ya, nama nenekku Lening, akrab disapanya Nek Lening. Nenekku walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak, kayak nyapu halaman, ngejalanin hobinya yaitu ngejahit, bahkan nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Beliau memang seseorang yang rajin beribadah. Tapi kejadian aneh ini bermula dari nenekku. Pada suatu hari beliau terus saja menangis. Nangis kejer banget, sedih sekali, sampai terseduh-seduh kayak orang yang lagi kehilangan kayak seseorang yang kehilangan orang terdekatnya. Hingga sampai kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi sama nenek. Kami udah berusaha nanya, tapi nenek nggak pernah jawab, dan pada akhirnya nenek berhenti menangis, mungkin karena dia capean sendiri. Dan akhirnya beliau tertidur. Kami rencananya nanya esok harinya aja, waktu nenek udah agak mendingan dari sedihnya. Besoknya ibuku yang nanya ke nenek apa yang semalam terjadi. Tapi jawaban nenek cuma ngerasa sangat-sangat bersalah sama seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya yang entah apa itu, karena setiap kali ditanya pasti dialihkan sama nenek dan jawabannya selalu ngelantur. Hari-hari kami jalani, yang mana nenekku masih suka nangis sesekali. Tapi nggak sering dan kami pun nggak mikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, nenekku semakin intens atau sering nangisnya. Bisa-bisa 1 minggu beliau nangis setiap harinya. Kami semakin bingung, gak tega juga lihat nenek yang selalu sedih. Ditanya pun jawabannya selalu di inti yang sama, menyesali perbuatannya yang dulu. Tapi nggak tahu apa yang nenek perbuat dan pada siapa beliau bersalah. Kekhawatiran ini tanpa kami sadari adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali nanya ke warga desa siapa yang paham soal apa yang dialami oleh nenek. Akhirnya ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid nanya ke Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibu mikirnya pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami oleh nenek. Di pengajian itu Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami supaya ketemu langsung sama si nenek. Beberapa hari kemudian Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya nenek diarahkan supaya nggak sedih lagi, mendekati Tuhan, memohon ampun dari kesalahannya dan lain-lain. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun nggak ada yang terjawab logis sama sang nenek. Malah jawabannya makin ngelantur. Kayak contoh, nenekku menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek. Jadi beliau malunya sampai sekarang. Itu satu contoh. Sebetulnya banyak sekali jawaban yang ngelantur dari nenek yang kami nggak paham ujungnya akan sampai kemana. Akhirnya Pak Ustadz nyaranin kalau nenek masih sering nangis biar dibawa ke guru dari Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami. Udah beda kabupaten malah. Karena lokasinya yang jauh itu, kami nggak langsung bawa nenek ke sana. Walaupun nenek masih beberapa kali nangis, kami ke sana juga harus bawa rombongan. Yang pasti ibu, bapak, aku, Pak Ustadz, dan belum lagi nenek yang harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedang keluarga kami nggak punya mobil bahkan satupun. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Kami juga nggak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kami melihat nenek sholat nggak menghadap ke kiblat. Hari ini misalnya menghadap ke selatan, besok ke utara, besoknya ke barat, pokoknya random. Bapak juga sudah ngingetin ke nenek kalau arah kiblatnya itu salah, tapi tetap aja besoknya diulang kembali. Dari sikapnya pun perlahan berubah. Nenek lebih temperamen, suka marah-marah yang gak jelas alasannya apa.
Ibu juga akhirnya sering sakit hati sama perkataan nenek, bahkan sampai buat ibu nangis. Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering banget ibu ribut karena hal-hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Salah satu perkataan yang nyakitin hati ibu yaitu nenek pernah bilang ke beliau bahwa beliau menyesal setengah mati karena udah mengeluarin ibu. Gak cuma ibu doang, bapak pun juga dibuat tersinggung sama perkataan sang nenek yang katanya nenek juga nyesel udah nikahin ibu sama bapak. Nenek bener-bener nggak pernah bilang begitu sebelumnya. Setelah itu nenek mulai sakit-sakitan. Tapi sakitnya pun kita nggak paham itu sakit apa. Nanti sakit perut, nanti kakinya yang sakit sampai nggak bisa bangun. Pokoknya bisa lain lagi sakitnya. Karena itulah kondisi nenek akhirnya makin memburuk. Selain fisik, tapi sikapnya juga mulai aneh. Nenek juga cuma bisa terbaring di kasur dan nggak bisa bangun lagi. Kami akhirnya ngebawa nenek ke guru dari Pak Ustadz yang sudah aku ceritain tadi. Yang di dalam mobil tentu saja ada aku, ibu, nenek, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Rombongan dengan mobil tetangga yang kami pinjam pergi ke rumah guru dari Pak Ustadz. Kami pun menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung nyeritain semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dullah. Gak lama Pak Dullah langsung memasang raut wajah takut setelah diperiksa. Pak Dullah ngajak bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya, yang Pak Dullah katakan pada bapak kami kayak gini. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Laning. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau nanya dengan bapak. Apakah Ibu Laning sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam atau Bu Laning pernah bersekutu sebelumnya dengan jin? Bapak yang dengar itu kaget tapi juga bingung karena perasaan bapak, nenek nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Untuk lebih jelasnya, bapak manggil ibu buat nanya lebih detail karena ibu merupakan anak kandungnya. Menurut ibu pun nenek nggak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut jin ini dengan Burong Tujuh, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Mengeluarkan jin ini pun nggak mudah, sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengeluarkannya. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Maka dari itu Pak Dullah tanya, apakah nenekku memeliharanya? Kalau betul iya, Pak Dullah mau tahu di mana dapetin ilmu itu. Kalau kita udah tahu di mana dapetnya, kita bisa cari solusi untuk ngelepasinnya. Untuk sementara ibu dan bapak ngekip persoalan apa yang terjadi sama nenek. Takutnya ngebuat pandangan jelek untuk keluargaku, terutama nenek. Karena kita semua belum tahu pastinya nenek pelihara jin atau enggak. Kalau kesebar ke orang-orang nenek pelihara jin, kan benar-benar enggak enak kesannya nanti. Kita akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah pun, gelagat Pak Dullah kayak segan mandang nenek. Padahal nenek biasa aja di sana, cuma duduk di kursi roda. Ya, kami bawa sang nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang gak kambuh. Sampai di rumah, ibu dan bapak langsung nanya ke nenek soal perihal pelihara jin. Tapi nenek ngaku gak ngerti soal jin, apalagi sampai memelihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya, setengah enggak. Kami semua cuma bisa berdoa karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk parah. Kami semua kebingungan karena gak ada solusi satupun. Kami mikir juga di sisi lain, selain karena hal burung tujuh, bisa jadi nenek seperti ini karena faktor usia. Karena semakin tua, perasaan manusia bakal menjadi lebih sensitif. Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga pun sama.
untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia. Itulah beberapa hal yang membuat kita mikir-mikir 2 kali. Setelah penderitaan yang panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya sempat nenek merintih kesakitan waktu ibu berusaha ngebangunin beliau. Setelah merintih, barulah beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, pagi itu juga kami ngurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang juga ngumpul di rumahku. Siangnya nenekku sudah selesai dipocongin dan siap untuk dimakamkan. Tapi di situ nenekku malah ngeluarin suara tangisan. Gimana nggak panik dan kaget kami semua. Nenek ngeluh katanya kaki dan tangannya sakit, nggak bisa digerakin. Ya karena memang dia sudah dipocongin lah, makanya semua tubuhnya nggak bisa digerakkan. Posisi keluargaku di situ antara senang dan sedih karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran kenapa bisa. Karena kami yakin denyut nadi dan nafasnya pun udah nggak ada tadi. Bahkan kulit nenekku udah rontok pas dimandiin. Kami akhirnya membuka kain kafan tersebut lagi. Disinilah nenek mulai berhenti nangis dan bangun dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi datar. Kemudian ngeliatin semua orang di ruangan itu dengan tatapan yang aneh. Beliau melototin satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa ngedip sedikit pun. Aku benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan, gak mau beradu mata sama nenek. Selesai melototin kita semua, nenek kembali nangis. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan sang nenek. Semua yang ada di ruangan itu mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah doa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan. Kami merasa ini betul ada yang gak beres. Tapi cuma aku, ibu, dan bapak yang tahu kalau kemungkinan nenek itu pelihara jin. Aku tahu kemungkinan nenek pelihara jin, ya cerita dari ibu. Ibu selalu beri pesan ke aku untuk gak buka mulut mengenai ini. Tapi kayaknya warga desa udah mulai menduga nenekku ada yang gak beres. Tapi entah apa yang dipikirin warga, yang jelas pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian nenekku yang bangun lagi dari meninggalnya, beberapa bagian tubuh dari nenek mulai membusuk, bahkan sampai ngeluarin bau yang sangat menyengat. Untuk meminimalisir bau, kami menabur kapur baru di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek masih tetap menangis. Dan nenek pun seperti udah nggak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam jam 9, nenek tiba-tiba manggil ibu. Malah kami semua yang datang karena nenek akhirnya bisa ngomong. Ternyata malam itu nenek minta untuk sholat. Bapak bilang untuk sholat dalam posisi terbaring dan tak perlu wudhu. Tapi nenek maksa buat ke kamar mandi. Ya udah, akhirnya nenek diantar ke kamar mandi untuk ambil air wudhu dengan cara dibopok. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun sendiri tanpa bantuan dan dia berjalan sendirian. Walaupun awalnya jalannya sempoyongan, tapi kita tetap bingung kenapa dia bisa berjalan sendiri. Dan saat itu ibulah yang mengantar nenek ambil air wudhu sambil dituntun. Mulailah dari situ nenek sholat seperti orang biasa. Dia berdiri, tapi dia dijagain sama bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek tiba-tiba terjatuh. Tapi setelah diamati, nenek nggak ruku-ruku dan sujud. Dia berdiri aja begitu hampir setengah jam. Nggak lama setelah itu nenek loncat-loncat sendiri di atas sajadah. Dan akhirnya dia terjatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek
nggak sadarkan diri, tapi matanya menatap kosong melotot langit-langit kamar. Makin parah lagi setelah kejadian barusan, nenek nggak mengedipkan matanya sama sekali. Udah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi nggak ada hasilnya satupun. Kemudian masalah ini merembet ke seluruh warga desa tempatku tinggal. Tepat seminggu setelah kejadian yang tadi aku ceritakan, suatu sore ibu lagi masak di dapur, lalu tiba-tiba terdengar suara nenek menangis. Yang buat aneh, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih belum bisa bangun, bahkan ngomong saat itu. Akhirnya ibu cek ke belakang, dan di sana nggak ada siapapun, dan suaranya seketika hilang. Barulah ibu masuk lagi ke dalam kamar nenek. Di sana nenek ternyata masih terbaring lemas. Aku yang bingung langsung tanya ke ibu sebetulnya apa yang sedang terjadi. Tapi ibu nggak mau langsung jawab. Barulah setelah bapak pulang kerja, malam harinya ibu bercerita soal apa yang terjadi tadi sore. Dan makin memperkuat dugaan kalau ada yang nggak beres sama nenek. Kemudian ibu minta bapak buat nyariin orang yang bisa nanganin nenek. Sudah kasihan banget kami sama nenek. Malam itu kami usahain untuk tetap tenang. Tapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu terkesan buru-buru dan ketakutan. Ternyata itu beberapa pemuda desa. Pemuda itu bilang ngelihat nenek ada di lapangan kosong di desa kami. Karena bingung nenekku mau apa, maka kita samperin. Pas dideketin mau ditanya, nenek langsung ke arah pohon dan memanjat dengan cepat. Terus menghilang begitu saja. Itu jelas banget mereka lihat. Betul-betul jelas. Bapak langsung cek ke kamar nenek. Ya, nenek masih di posisi yang sama, yaitu terbaring. Pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing, karena saat itu juga sudah malam. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama kayak yang dialaminya tadi sore. Cuma bedanya ibu dengar suaranya saja. Besok harinya bapak sampai izin gak masuk kerja. Cuma buat nyari orang pinter buat nenek yang dibantu oleh Pak Ustadz. Berhari-hari nyari orang pinter gak juga dapat. Tapi keluhan warga yang ngelapor ke kami soal ngelihat nenek berkeliaran makin banyak. Kayak mereka ini diteror dengan nenekku. Contoh teror yang dialami sama dengan warga, yaitu melihat nenek duduk di teras. Bahkan sering juga ada yang dengar nenek nangis. Padahal semenjak bulan lalu, nenek nggak pernah nangis lagi. Tubuhnya terbaring, mandangin langit-langit sambil melotot. Bersuara pun cuma menggerak. Entah bagaimana kabar ini tersebar. Akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang telah menimpa kepada kami. Warga desa juga banyak yang saranin untuk didatangkan ke beberapa orang pintar. Tapi hasilnya nihil. Ya udah ujung-ujungnya nelpon Pak Dullah, yaitu guru Pak Ustadz tadi. Kenapa ke Pak Dullah lagi? Ya karena cuma beliaulah yang paling detail tahu tentang info tersebut. Pak Dullah datang. Ya, dan benar saja, Pak Dullah saat itu langsung shock karena melihat nenek dengan keadaan yang kulit banyak yang mengelupas, juga mengeluarkan bau yang tak sedap, seolah kayak mayat hidup. Dan dia cuma bisa menggeram dan bernafas saja. Di situ Pak Dullah menerawang sebisa beliau tanpa ngobatin. Simpelnya menurut beliau ada banyak sekali jin yang terperangkap di tubuh nenekku. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah lama nggak ada di raga tersebut. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat burung tujoh. Ya, burung tujoh ini membuka pagar badan manusia sampai nyedot semua jin yang ada di sekitar. Jin itu akhirnya terperangkap dan nggak bisa keluar. Terkuncilah jin-jin itu di sana.
Jin-jin itu juga banyak yang nangis di dalam sana. Kami juga penasaran soal burung tujoh yang menyerang nenek. Jadi ternyata burung tujoh itu bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi burung tujoh itu berasal dari daerah kuno, dari daerah kami yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga nggak bisa dipastikan kayak apa. Orang-orang yang bisa menguasai burung tujoh sudah pasti bisa menguasai semua atas kehendak burung tujoh. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka musyrik, lupa akan peran Tuhan, tapi semoga nenekku punya tujuan yang baik dengan memelihara burung tujoh ini. Solusinya menurut Pak Dullah cuma memindahkan satu burung tujoh ini ke sanak saudara yang sedarah dengan nenek. Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkan. Nantinya orang yang menerima burung tujoh itu bakal ngalamin hal yang dirasakan oleh sang nenek. Pak Dullah juga bilang sebetulnya nenek sedang berjuang meninggal, tapi sulit karena burung tujoh ini. Dan beliau berterus terang juga nggak sanggup untuk langsung ngeluarin dan ngebuang burung tujoh. Itu bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya nanti. Selain itu, Pak Dullah juga nggak menguasai burung tujoh. Kami semua ketakutan dan cuma bisa nahan nangis. Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama kayak nenek. Karena kita bingung masalah ini seperti nggak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu geger di desa kami. Entah bagaimana, nggak lama datang seorang suami istri. Panggil saja namanya Pak Ibnu. Aku awalnya bingung siapa Pak Ibnu ini. Aku sama ibu nggak kenal, mungkin tamu bapak. Tapi ternyata bukan. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga meminta langsung bertemu dengan nenek. Akhirnya kami ajak dia menuju ke kamar nenek. Dan saat sampai di sana, Pak Ibnu langsung menangis. Aku sama ibu pun bingung banget sebetulnya apa yang terjadi sama Pak Ibnu ini. Dan apa hubungannya Pak Ibnu dengan nenek. Pak Ibnu lalu menjelaskan, tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu pun minta maaf yang sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama nenekku. Dan inti kenapa nenek bisa begini karena pernah terjerat masalah yang gak bisa diceritakan di sini oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu. Sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi aku nggak bisa ceritain lagi ya. Intinya masalah besar waktu Pak Jamil ini masih muda dan nenekku juga masih muda. Pak Ibnu benar-benar menyesali perbuatan ayahnya yang sampai ngebuat nenek jadi begini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa banget sama nenek yang akhirnya dikirimi burung tujoh 3 tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet burung tujoh ini juga bukan untuk orang cepat yang mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini gak langsung bereaksi, tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya nggak mau terlalu dalam hal musyrik ini, tapi saat itu kami masih kalut dan nggak bisa lagi mikir positif. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan oleh ibunya. Yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu gak setuju Pak Jamil ngirim santet kepada nenekku. Pak Ibnu terus-terusan meminta maaf pada kami. Selain kondisi nenek, keluarga kami yang jadi banyak cobaan. Ditambah desas-desus warga yang bilang nenek memelihara jin. Jadi karena itu Pak Ibnu selaku perwakilan dari almarhum Pak Jamil ayahnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengenai bagaimana caranya terlepas dari burung tujoh ini, sebetulnya Pak Ibnu gak menyarankan untuk dipindahkan ke anak cucu dan siapapun untuk tumbal. Walaupun Pak Ibnu belum tahu solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup,
Belum lagi warga yang selalu ketakutan teror dari sosok yang menyerupai nenekku yang masih berkeliaran. Bahkan orang-orang dewasa enggan lewat depan rumahku. Singkat cerita, setahun kemudian Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung pucuk. Sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung pucuk. Di sini orang-orang pintar itu pengklarifikasinan kalau sebetulnya burung pucuk nggak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun juga bisa untuk hal-hal yang baik, seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini. Burung pucuk dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang gaib. Burung pucuk yang dipergunakan oleh Pak Jamil justru hanya untuk melayani dendamnya kepada nenekku. Solusinya ternyata yaitu cuma satu, permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri, tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga neneklah yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dengan tulus. Nenekku harus mendatangi kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting, setelah meminta maaf, kami meminta untuk melupakan ini dan jangan sampai diungkit kembali. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Mendengar ini, keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenekku dibantu kursi roda dan kami ditumpangi mobil dari Pak Ibnu akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Ibnu juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarga untuk berkumpul memaafkan nenekku. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku juga. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas almarhum yang dilakukan ke nenek. Pokoknya di sana kami saling memaafkan. Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami diadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut bantu persiapan kami mengaji. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. Kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil, seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, nenekku betul-betul meninggal. Banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal dan meminta burung pucuk yang sudah total keluar dari tubuh nenekku. Ternyata burung pucuk ini menurut orang-orang yang paham sangat dicari-cari dan mahal harganya. Selama proses membuangnya pun kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan, yang keturunan pemilik dari burung pucuk itu. Kami juga sekeluarga gak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung pucuk tersebut, karena takut lagi nanti disalahgunakan oleh orang-orang tersebut. Dan begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul gak mengenakan. Dan ingat, dendam itu berbahaya ya. Jangan sampai kita punya dendam. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari kami ya. Sampai jumpa di lain video guys. Bye bye.